Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua menjadi orang-orang yang sungguh diberkati pada hari ini. Sebab ketika begitu banyak aktivitas di luar sana yang memungkinkan bahkan mungkin meminta atau mengundang kita. Tetapi kemudian pada hari ini kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, saya katakan kepada jemaat di Gold Coast tadi pagi, bahwa undangan ke rumah Tuhan bukan sekedar undangan berkumpul bersama. Tapi undangan ke rumah Tuhan adalah kehadiran karena Tuhan menyediakan sesuatu buat kita. Jadi kita tidak sekedar berjumpa dengan Tuhan, tapi menangkap atau menerima atau mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita pada hari ini. Tidak ada hal yang lebih mengistimewakan buat kita. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan dan memuaskan kita selain membangun karakter atau sikap yang rindu akan Tuhan. Ya, itu dulu, rindu akan Tuhan. Ibadah yang tidak diikuti dengan hati yang rindu bertemu dengan Tuhan, itu akan menjadi ibadah yang kosong. Itu akan menjadi satu aktivitas yang tidak memiliki makna. Hanya social gathering atau apalah bentuknya. Dan saya rindu jemaat GPD Brisbane, jemaat Gold Coast juga, atau Anda yang bersama kami melalui live streaming hari ini, diberkati Tuhan, dapat menangkap sesuatu apa yang Tuhan mau buat kita. Puji Tuhan. Saudara, saya coba mengambil tema hari ini. Tema yang saya pilih pada hari ini adalah mereka yang terlatih di rumah Tuhan. Mereka yang terlatih di rumah Tuhan. Saya ingin mengawali dengan pembacaan dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19. Saudara, tidak keberatan kalau kita baca sama-sama? Boleh ya? Dan saya harap begitu kita baca, kita langsung membacanya dengan sungguh-sungguh, membacanya dengan sepakat, membacanya dengan berani, membacanya dengan iman. Oke ya? Supaya saya tidak meminta untuk mengulangi lagi. Oke, boleh ya? Oke. Usahakan pembacaan kita bisa terdengar sampai ke belahan dunia yang lain. Lewat streamingnya maksudnya. Ya. Ayo, kita baca sama-sama. Matius pasal 18 ayat 19. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ayat ini sangat familiar banget buat kita. Ya, kalau ada doa, ada ibadah yang jumlahnya di bawah 5 orang, di bawah 10 orang, kita suka langsung ambil ini ayat. Kita langsung tangkap ini ayat. 2 atau 3 orang berkumpul sepakat, maka Tuhan hadir. Tuhan mendengar. Kita senang banget menggunakan ayat ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan senang dengan komunitas. Saya percaya Tuhan senang dengan orang-orang yang mau bersama-sama. Memiliki sikap saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Di ibadah Hope ya, yang lalu saya juga sudah sempat mengingatkan betapa pentingnya menjadi orang-orang yang rindu datang ke Mispa. Mispa itu saya beri dalam pesan firman, saya katakan Mispa itu seperti tempat pertemuan kita dengan Tuhan, ya, tempat kita bertemu, tempat kita memberikan hati kita. Dan Mispa itu adalah rumah ibadah kita. Mispa itu adalah rumah doa kita. Mispa itu adalah rumah gathering kita. Itu Mispa. Dan lebih jauh dari sekedar itu adalah Alkitab menekankan bahwa jika ada 2 orang yang bersepakat, ya, 2 orang yang bersepakat, bukan 2 orang yang berbeda. Kemudian kita menangkap pesan filosofi yang suka digelorakan oleh dunia, bahwa perbedaan itu adalah harmoni. Perbedaan itu adalah harmoni. Mungkin makna filosofisnya jelas di situ, ya, untuk menghargai, menghormati perbedaan itu sendiri. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, maka semangat yang mau dibangun di dalam Tuhan adalah semangat tentang bersama-sama, bersepakat untuk sesuatu yang kita rindukan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata jelas, kalau ada 2 orang yang daripadamu di dunia ini sepakat
meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Puji Tuhan, tentu ini adalah kesepakatan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tinggalkan dulu sebentar ayat ini. Saya ingin kita lompat pada pembacaan lainnya dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-8 Inggris dan Indonesia. Kita bisa lihat di sana ayat ini berkata begini, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan. Salvation belongs to Jehovah. Atau dikatakan di dalam terjemahan yang lain juga, victory belong to the Lord. Jadi kata Tuhan, dari Tuhan datang pertolongan tidak sekedar ada pada situasi ketika kita membutuhkan Tuhan, tidak. Tetapi Alkitab juga ini mengajar kita, menekankan kita bahwa dari Tuhan datang kemenangan. Dari Tuhan datang keselamatan. Dari Tuhan datang pertolongan. Kesadaran akan ini akan membawa kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu enggak cuman person yang hadir ketika kita butuh, enggak. Tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah kehadiran yang membawa kita kepada kemenangan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah kehadiran yang membawa kita kepada keselamatan. Itu Tuhan, ya. Itu yang dimaknai dengan dari Tuhan datang pertolongan. Saudara, saya ingin membawa kita pada sebuah kisah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak-anaknya, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, ini adalah awal dari kisah ketika Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim menuju ke tanah Haran. Dan Alkitab menceritakan bahwa di Haran, Abram mendapatkan istrinya Sarah. Dan di Haran juga, Lot yang adalah keponakan anak dari saudaranya Abram yang bernama Haran juga, ya ikut bersama-sama dengan Abram. Dari Ur Kasdim dia naik ke Haran, kemudian dia melakukan perjalanan dalam perintah Tuhan menuju ke tanah Kanaan pada akhirnya. Dan dalam perjalanan Abram maksud saya, Abram diikuti oleh Sarah, kemudian Lot keponakannya, dan orang-orang yang bersamanya sejak dari Haran. Perjalanan itu adalah sebuah perjalanan panggilan Tuhan buat Abram. Panggilan Tuhan buat Abram. Dan Lot, Alkitab mencatat, kalau saudara bisa membaca dalam Kejadian pasal 13, ya, Kejadian pasal 13, saudara akan mendapati di sana bahwa Lot sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi Lot diberkati Tuhan, dia menjadi orang yang sukses ketika dia bersama-sama dengan Abram. Dia tinggal dengan Abram. Dia hidup serumah dengan Abram. Dia makan semeja dengan Abram. Dia dibesarkan dari environment, dari karakter Abram. Sehingga Lot diberkati Tuhan. Lot diberkati Tuhan. Sampai pada satu titik, Lot semakin diberkati, Lot memiliki banyak orang-orangnya, demikian juga Abram. Dan karena saking mereka semua sudah semakin diberkati, terjadi perkelahian di antara pelayan-pelayan mereka. Pesan yang saya mau katakan kepada saudara, ada orang yang diberkati karena mengikut kita. Ada orang yang diberkati karena mengikuti Anda. Ada orang yang dan kepastiannya adalah begini. Orang yang hidup di rumah Tuhan, yang bersama-sama sebagai keluarga Tuhan, dia pasti diberkati ketika dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oke, kembali kepada kehidupan Lot. Lot yang sudah semakin diberkati, sampai pada satu titik, Abram berkata kepada Lot, Lot, daripada kita berantem, daripada kita berselisih, kamu silakan, kamu pilih di tempat mana yang terbaik buat kamu. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, dan seterusnya. Kalau kamu ke barat, saya ke timur, dan seterusnya. Lalu Alkitab menceritakan, sudah bisa baca sendiri di Kejadian pasal 13, mulai ayat yang ke-8,
dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-13 sudah bisa baca di sana. Lot kemudian melayangkan pandangannya ke lembah Yordan. Dan pada waktu dia melihat ke lembah Yordan, dia melihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Dan lembah Yordan itulah yang kemudian disebut dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Jadi sesuatu yang dilihat oleh Lot seperti taman Tuhan, tapi endingnya itu menjadi tempat yang dihukum oleh Tuhan. Orang-orang Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan, hanya kecuali Lot dan keluarga yang dilepaskan. Saya tidak akan bicara khusus tentang Sodom dan Gomoranya, tapi poinnya adalah Lot diberkati karena dia hidup bersama-sama dengan Abram. Saudara, Lot yang kemudian semakin sukses di Sodom dan Gomora, ada satu waktu Sodom dan Gomora atau Lot atau tanah di mana Lot dan keluarganya tinggal diserang oleh 4 kerajaan. Lalu 4 kerajaan atau musuh ini mereka menangkap dan menawan orang-orang Sodom dan Gomora, orang-orang lembah Yordan, termasuk Lot dan keluarganya ditawan. Termasuk Lot dan keluarganya ditawan. Dan kemudian sampailah berita ini kepada Abram. Sampailah berita ini kepada Abram. Kita baca bersama, kita lihat Kejadian 14, mulai ayat 14 dan 15. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Sampai ke Dan. Saudara, setelah Abram mendengar bahwa Lot dan keluarganya ditawan, maka saya suka bagian ini. Makanya saya mengambil temanya dari ayat ini. Lalu Lot mengerahkan orang-orang yang tinggal di rumahnya. Orang-orang yang terlatih di rumahnya. Orang-orang yang dibesarkannya. Dia mengerahkan orang-orang dan Alkitab mencatat jumlahnya 318 orang. Lalu mereka mengejar musuh dan singkat cerita mereka bisa membawa pulang kembali Lot dan keluarganya. Ada 4 kerajaan. 318 orang melawan 4 kerajaan. Sejauh mana atau seperti apa kualitas pelatihan di rumah Abram? Sampai mereka begitu sukses. 318 orang dibandingkan dengan 4 kerajaan itu kecil sekali, saudara. Kecil sekali. Tetapi kita lihat makna dari orang-orang yang terlatih di rumah Abram. Orang-orang yang hidup di rumah Abram. Ingat contoh salah satunya kita udah lihat. Lot karena dia tinggal dengan Abram, hidup dengan Abram, ya bersama-sama dengan keluarga Abram, maka dia diberkati. Ya, maka dia diberkati. Pesan dalam hidup, pesan pertama kita bisa tangkap, ya, Lot diberkati karena Abram. Bagaimana dengan orang-orang yang lain? Kalau Lot diberkati, saya percaya orang-orang yang hidup bersama dengan Abram juga diberkati. Dan yang paling kuat di dalam kehidupan di rumah Abram adalah kehidupan iman mereka yang besar, kehidupan rohani mereka yang dewasa. Mereka terlatih dalam hal-hal rohani. Itu yang luar biasa. Mereka terlatih dalam hal-hal rohani. Salah seorang yang bersama-sama dengan Abram adalah Eliezer. Eliezer kemudian disebut sebagai orang yang dekat banget dengan Abram. Abram sempat berdoa, Tuhan, nanti yang akan mewarisi kekayaanku nanti Eliezer karena aku gak punya anak. Eliezer itu juga yang diutus oleh Abram kemudian untuk mendapatkan istri bagi Ishak anaknya. Dan saudara tahu arti dari Eliezer. Eliezer artinya Tuhan penolong. God is help. Tuhan adalah pertolongan, Tuhan adalah penolong. Itu arti dari Eliezer.
Dan lebih menariknya lagi, di dalam penulisan Ibrani, setiap huruf ya itu ada makna, ada nilai angkanya. Nilai angkanya. Sehingga di dalam arti dari Eliezer, setelah dijumlahkan dalam hitungan nomorologi Ibrani, maka didapati angka 318. Jadi 318 sama artinya dengan Eliezer. 318 artinya Tuhan adalah pertolongan. Disinilah rahasia dari kemenangan Abram. Dia bisa membawa pulang kembali Lot dan keluarganya dan mengalahkan 4 kerajaan. Gak main-main 4 kerajaan. Mereka terlatih di rumah Abram. Mereka tidak saja terlatih dari skill berperangnya, tapi yang paling penting buat mereka adalah mereka terlatih secara iman. Ketika kita menangkap kisah ini, kita tidak menangkapnya sebagai pesan perang fisik. Tidak. Tapi pesan rohani yang kita tangkap pada konteks waktu kita hari ini adalah pesan rohaninya. Betapa pentingnya memenangkan sebuah peperangan dengan membangun atau mengutamakan Tuhan, mengimani, memfokuskan diri kepada kekuatan Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Abram dan orang-orangnya. Kita bisa mungkin berkata begini, ya orang Israel kan kemudian terkenal dengan kehebatan Mossadnya. Sampai hari ini, memang sampai hari ini seluruh dunia, hampir semua negara, instruktur intelijen terbaik dunia selalu datangnya dari Mossad. Selalu datangnya dari Mossad. Dari Israel. Bisa saja kita berkata. Tapi itulah historinya. Kenapa mereka hebat? Kenapa mereka luar biasa? Saya tidak menarik kita kepada peristiwa yang sedang terjadi di Gaza. Tidak. Tetapi Abram dengan 318 cukup untuk menceritakan kepada kita bahwa mereka berperang dengan sebuah keyakinan Tuhan adalah pertolongan. Mereka memenangkan setiap peperangan mereka dengan semangat itu. Tuhan adalah pertolongan. Karakter ini tidak saja bicara kepada arti dari jumlah itu, tetapi betapa luar biasanya semangat yang dibangun dari rumah Abram untuk hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhanlah pertolongan. Sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan, sekalipun mereka dalam jumlah yang sedikit mungkin dibandingkan dengan 4 kerajaan, tapi cukup buat mereka untuk mengimani dan kemudian mereka mengalami kemenangan. Sebab apa? Sebab mereka percaya Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Mentalitas inilah yang secara iman harus dibangun di dalam gereja. Inilah satu-satunya cara pandang yang membedakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang ada di luar sana. Kalau orang yang beribadah kepada Tuhan, dia tidak cukup percaya tentang Tuhan itu adalah pertolongan. Dia tidak akan pernah dapat mengalami arti kemenangan dalam peperangan rohaninya. Makanya Alkitab dengan jelas bisa berkata begini. Kalau ada 2 orang sepakat berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan jawab, beralasan. Sebab dengan 318 orang bisa mengalahkan begitu banyak orang. Karena alasan rohani di balik itu bukan soal sedikitnya, bukan. Tapi sikap, mental, imannya yang cukup untuk menceritakan kepada kita kemenangan itu tidak selamanya ditentukan oleh besar dan banyak. Kekuatan itu tidak selamanya ditentukan karena modal yang besar, bukan.
Kemenangan dan kekuatan tidak selamanya ditentukan dari jumlah yang banyak, bukan. Tetapi jumlah yang sedikit, tapi kemudian memiliki iman yang besar. Sangat beralasan kalau kita berkata begini, walaupun kamu punya iman yang sedikit saja, kau bisa pindahkan gunung. Kenapa? Karena iman itu berarti kita percaya ada kekuatan di dalam Tuhan. Ada pertolongan di dalam Tuhan. Makanya saudara, jangan terlalu menyembah dan memuliakan yang namanya banyak itu. Tentu kita mau menjadi banyak dan besar. Tapi ukuran iman tidak terletak di sana. Tidak terletak di sana. Kita lihat. Kita bandingkan dengan orang-orang Gideon. Kita tahu semua peristiwa ketika Gideon menghadapi orang Midian. Yang luar biasa banyaknya. Dan waktu itu Gideon hanya memiliki 32.000 orang. 32.000 orang pun sedikit sekali dibandingkan dengan musuh yang banyak sekali. Tapi bagi Tuhan 32.000 itu masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak. Yang pada akhirnya kemudian tersisa 300 orang. Dan Tuhan berkata kepada Gideon di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7. Tuhan berkata kepada Gideon, dengan 300 orang ini aku akan menyelamatkan engkau. Dengan 300 orang ini aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Bagi Tuhan, sekali lagi, bagi Tuhan ukurannya bukan ukuran fisiknya. Bagi Tuhan adalah ukuran imannya. Ukuran imannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang kita rindu, ini yang saya rindukan sebagai gembala sidang. Saya berdoa supaya kita bisa menjadi satu keluarga ilahi, menjadi komunitas rohani, menjadi umat Tuhan yang yakin bahwa Tuhan adalah pertolongan. Kalau kita nggak punya itu, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Kalau kita nggak cukup ekstrim memahami hal ini, kita nggak ada bedanya dengan orang yang hidup di luar sana. Yang membuat kita berbeda, ketika kita tidak punya banyak, kita hanya tahu sedikit, kita nggak punya alasan, kita nggak punya fondasi mungkin yang luar biasa. Tetapi kita percaya, iman kita besar. Kita percaya Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Waktu Abraham kumpulkan, Alkitab saya suka bagian ini. Orang-orang yang terlatih di rumahnya. Jadi tidak seketika, tidak terbentuk secara instan. Tapi mereka melalui proses pendewasaan iman yang terlatih. Dan saya cukup percaya diri untuk berkata kepada jemaat Brisbane, Gold Coast, terutama pelayan-pelayan. Bahwa pelayan-pelayan, jemaat Brisbane, Anda cukup untuk disebut sebagai orang-orang yang sudah terlatih secara iman. Saya cukup percaya diri untuk berkata kepada kita semua, Anda cukup untuk disebut sebagai orang-orang yang sudah terlatih secara iman. Sehingga kita semua layak untuk berdiri dengan mengambil sikap ekstrim dan tetap berkata, Tuhan, segala sesuatu di dunia ini boleh berubah, boleh goyah. Tetapi keyakinanku akan Tuhan akan tetap kokoh bahwa Tuhan adalah pertolongan. Itu yang harus dihidupkan. Itu yang harus tertanam dalam, yang harus diingatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang harus diingatkan oleh kakak kepada adiknya. Diingatkan anak-anak kepada orang tuanya. Tuhan adalah pertolongan. Jadi ketika Abraham menghadapi, dia harus menolong Lot dan keluarganya. Abraham
memanggil orang-orang yang terlatih. Abraham memanggil orang-orang yang terlatih. Dan saudaraku perhatikan baik, sejarah Alkitab mencatat lebih banyak peperangan bangsa Israel mereka menangkan dengan cara Allah mengintervensi langsung peperangan dengan kehadiran Tuhan yang nyata. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan pertolongan. Tuhan pertolongan. Kita nggak sedang bicara satu metode yang sulit, satu rumusan yang berat, enggak. Kita sedang bicara membangun satu sikap, keputusan iman sebagai satu komunitas rohani untuk tetap percaya Tuhan adalah penolongku. Katakan amin. Tuhan adalah penolongku. Ada kesulitan, ada proses. Dalam proses menjadi orang terlatih, iya, namanya juga terlatih. Proses menjadi pemenang dan menjadi juara, ada prosesnya. Sampai kemudian dia bisa menjadi juara, menjadi pemenang. Nah, kita sebagai umat Tuhan harus berani mengambil sikap iman ini. Mereka yang terlatih di rumah Tuhan, atau kita yang terlatih di rumah Tuhan. Dengan karakter yang pertama, menjadi orang yang tunduk pada nilai-nilai rohani. Memiliki integritas rohani. Sekalipun gak ada orang yang lihat, tapi kita tahu Tuhan lihat. Gitu loh. Itu integritas rohani. Kita tidak berusaha hidup kudus hanya di depan orang, tapi ketika kita sendirian kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita karena kita tahu Tuhan lihat. Jadi enak kehidupan iman kita. Itu yang harus kita bangun. Tidak sekedar di gereja, tapi di rumah. Di rumah. Itu warna yang paling menyolok. Yang membedakan rumah anak Tuhan, rumah orang percaya, rumah orang Kristen, dan yang bukan. Ada nuansa hadirat Tuhan di rumahnya. Ada nuansa kemuliaan Tuhan di rumahnya. Ada suasana kerajaan Allah di rumahnya. Apa itu suasana kerajaan Allah? Suasana yang penuh kasih Kristus. Makanya Tuhan ajar kalau doa minta, datanglah kerajaanmu. Apa itu maksudnya? Biar suasana sorga itu turun. Yang paling relevan dengan suasana sorga dalam hidup nyata orang percaya adalah kehidupan kasih Allah, karakter Kristus itu. Datanglah kerajaanmu. Nah, itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Gideon dengan 300 orang, tapi 300 orang itu cukup untuk menggambarkan mereka tidak takut seperti 20.000 orang yang lari pertama. Orang ini cukup untuk menggambarkan dengan orang-orang yang berjaga-jaga dan beretika. Yang lain minum, menjilat seperti anjing. Tapi yang 300 dia mengambil air dari tangan, sementara tangan yang satu dia tetap memegang senjata. Berjaga dan beretika. Itu yang Tuhan pilih. Itu yang Tuhan pilih. Tuhan lebih tertarik kepada orang yang beriman daripada orang yang hebat. Orang yang hebat melayani Tuhan, puji Tuhan, baik, Tuhan dimuliakan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah iman. Iman. Kita mendapatkan penghargaan, penghormatan. Kita mendapatkan kemuliaan melalui apa yang kita miliki karena prestasi, karena kehebatan kita. Puji Tuhan. Kita mendapatkan kemuliaan, pujian dari orang lain. Tapi Tuhan melihat iman. Tuhan menghargai, Tuhan memvalue kita karena iman kita.
karena iman. Dan lihat, kehidupan orang-orang terlatih di rumah Abram. Ada Eliezer di rumah Abram. Eliezer artinya Tuhan penolong. Kita sudah lihat tadi. Di Kejadian pasal 24 ayat 12. Eliezer berdoa begini. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer atau orang-orang yang hidup di rumah Abram adalah orang-orang yang menjadi pendoa syafaat yang baik. Pendoa syafaat yang baik. Jadi dia tidak saja untuk dirinya sendiri, tapi dia lebih mementingkan doanya untuk orang lain. Itu yang luar biasa. Dia berdoa untuk orang lain. Saudara ingat, Ayub dipulihkan Tuhan. Kenapa Ayub dipulihkan Tuhan? Ayub dipulihkan Tuhan bukan ketika dia minta Tuhan, ganti dong semua yang hilang. No. Ayub dipulihkan Tuhan di Ayub pasal 42 karena apa? Karena dia berdoa untuk orang lain. Dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, orang-orang yang disebut terlatih di rumah Abram adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dengan orang lain. Orang-orang yang berdoa untuk orang lain. Bahkan Eliezer dia berdoa khusus untuk tuannya. Dia berdoa khusus untuk Abraham, kata Alkitab. Tuhan kiranya menjawab. Jelas doanya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setia kepada Abraham. Wow. Jadi orang yang terlatih adalah orang yang doanya bukan doa selfish. Bukan doa tentang kita, tentang saya. Tapi doa untuk satu dan yang lainnya. Itu karakter orang yang terlatih di rumah Tuhan. Menjadi pendoa syafaat. Berdoa untuk teman, berdoa untuk sahabat, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk gereja, berdoa untuk jemaat, berdoa. Kami perlu doa jemaat. Penting buat kita untuk menjadi, namanya juga keluarga, komunitas rohani, gereja. Harus dong berdoa buat sesama. Kalau kita lihat teman kita doakan, gak apa-apa. Doakan. Saudara ingat teman saudara, satu gereja saudara ada beban yang Tuhan taruh di hati, saudara doakan. Itu yang dimaksud orang terlatih. Dia peduli dengan orang lain. Makanya waktu Abram cerita, ada saudara kita Lot sedang ditawan. Itu sebuah panggilan kekeluargaan. Itu ada panggilan ilahi sebagai sesama anak Tuhan. Oke, kita percaya Tuhan tolong. Oke, kita percaya Tuhan sanggupkan. Mereka sadar jumlah 318 itu secara fisik gak bisa melawan, gak bisa. Tapi ada kesadaran dan keyakinan yang kuat di dalam diri mereka bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Saudara, anak dia tidak akan pernah takut selama didampingi oleh ayahnya atau ibunya. Karena dia tahu ayah dan ibunya akan melakukan apapun juga untuk menolongnya ketika dia membutuhkan. Kita di hadapan Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan harus begitu. Kita berjalan, kita tidak pernah takut karena Tuhan akan terus ada di pihak. Alkitab katakan penolong kita tidak pernah tertidur. Apa kurangnya? Prinsip utama di dalam Tuhan Anda dilatih untuk percaya kepada Tuhan. Itu prinsip utama. Percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi,
Kiranya komunitas kita ini cukup untuk menjadi cerita keluar, menjadi cerita bagi orang lain bahwa Tuhan adalah penolong kita. Sehingga ketika kita memiliki, mendapatkan atau mengalami sesuatu, kita selalu berkata, by the grace of God, Tuhan penolong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mempercayakan, dan seterusnya. Cerita tentang Tuhan adalah penolong. Yang orang luar sana butuh dari kita, sekali lagi, yang dibutuhkan dunia dari kita bukan karena kita hebat, bukan. Yang orang dunia butuh dari kita adalah iman, adalah doa, kehidupan rohani kita. Mereka mungkin bisa melakukan lebih besar, lebih hebat, lebih baik dari apa yang bisa dan biasa kita lakukan. Yang mereka harapkan adalah iman, kerohanian. Makanya di titik tertentu orang suka berkata kepada kita, tolong ya doain saya. Kenapa? Karena dia lihat hidup rohanimu, dia lihat kesetiaanmu. Makanya dia suka bilang, tolong ya doain saya ya. Secara teologi konteksnya sekalipun ini salah secara teologi. Tetapi bermakna benar ketika orang lain mengakui kesetiaan dan kebenaran. Orang membutuhkan kita. Nah, biarlah hidup kita di tengah dunia yang keras dan sulit cukup untuk dapat menjadi cerita kepada orang lain. Penolong. Tuhan penolong. Tuhan penolong. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Hal yang pertama yang kita sudah belajar, orang yang hidup, yang terlatih di rumah Tuhan adalah orang dengan integritas rohani. Tunduk pada nilai-nilai rohani. Yang kedua adalah mereka yang menjadi pendoa syafaat. Hidup untuk orang lain, itu namanya melayani. Katanya mau melayani. Yang namanya melayani kan bukan melayani diri sendiri, bukan? Betul. Yang namanya melayani kan bukan melayani diri sendiri. Kalau kita melayani artinya ada orang, ada objek lain yang kita layani. Itu kan makna sederhananya kan begitu. Kalau melayani untuk diri sendiri mah itu bukan melayani. Yang namanya melayani adalah melayani Tuhan. Ada objek lain, ada figur, ada pribadi, ada Tuhan, ada orang lain yang kita layani. Ketaatan kita menjadi bermakna benar ketika ada orang lain, ada objek lain, di mana untuknya kita taat. Itu baru yang disebut tunduk dan taat. Kalau nggak ada itu, nggak ada nilainya ketaatan kita. Nah, orang-orang yang terlatih adalah orang-orang yang hidup pada nilai-nilai rohani. Dan orang-orang yang terlatih di rumah Tuhan adalah orang-orang yang sadar hidupnya berarti bagi orang lain. Makanya dia terpanggil untuk mendoakan. Doa jemaat itu powerful. Belajar di kitab surat-surat. Rasul-rasul yang dipenjara dibebaskan Tuhan. Kenapa? Ketika jemaat berdoa. Jadi doamu itu powerful banget. Ayo latih hidup doa kita untuk berdoa buat orang lain. Doa buat orang lain. Doakan gembalamu. Doakan para pemimpin rohani. Itu cara terbaik untuk mengalami jawaban. Dibandingkan dengan berdoa untuk diri sendiri. Sekali lagi. Cara terbaik untuk mengalami jawaban Tuhan atas apa yang menjadi kebutuhan kita adalah mendoakan orang lain. Itu cara terbaik dan tercepat. Dibandingkan dengan doa untuk diri sendiri. Alkitab mengajar itu. Powerful banget. Jadi doa, belajar berdoa untuk orang lain. Ada Eliezer ya, yang menjadi pendoa syafaat. Yang ketiga adalah percaya akan kesanggupan Allah. Orang-orang yang terlatih adalah orang-orang yang percaya akan kesanggupan Allah pada hal-hal yang lebih detail. 1 Samuel 14, saudara bisa baca 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. Ada kisah tentang Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. 2 orang yang bersepakat.
Ketika Israel berhadapan muka dengan Filistin, maka tiba-tiba Yonatan dan bujang pembawa senjatanya datang berdua. Datang ke tempat musuh nih, datang ke tempat musuh. Sudah perhatikan karakter mereka. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersurat ini. Dikatakan begini, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini dia. Yang sadar Tuhan adalah penolong, ini konsepnya. Saya percaya generasi Israel sudah dengar nih. Bagaimana nenek moyangnya Abraham hanya dengan 318 orang bisa menjadi pemenang. Mereka udah dengar nenek moyangnya bagaimana Gideon dan 300 orang bisa mengalahkan orang yang begitu banyak. Memenangkan peperangan. Dan itu terus menjadi pesan berantai. Pesan rohani berantai kepada generasi. Sampai kepada kehidupan Yonatan. Anak Saul. Dia katakan, bagi Tuhan tidak sulit, tidak sukar. Untuk menolong. Baik dengan banyak orang atau sedikit sekalipun. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan tolong. Yang saya mau katakan kepada saudara, bukan berarti banyak itu gak penting. Ini Alkitab katakan. Kalau sedikit aja Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa pakai beri kemenangan. Apalagi kalau banyak, besar, dan benar. Gitu loh. Yang saya maksudkan banyak, besar itu harus benar. Untuk Tuhan bisa menolong. Dan tidak juga semua karena sedikit kemudian menjadi alasan Tuhan tolong. Udah sedikit tapi gak hidup benar, apalagi. Tapi yang paling penting adalah sekalipun sedikit kalau Tuhan tolong pasti bisa. Pasti bisa. Yonatan dan bujang pembawa senjatanya sepakat. Ayat 7 dikatakan, lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya. Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Dia gak bilang ke Yonatan, benar kamu, serius kamu. Gak main, tahu gak resikonya apa? Dia gak ngomong begitu. Dia gak ngomong begitu. Istri gak ngomong ke suaminya, benar nih Pak, yakin. Nanti enggak, tapi sepakat. Sepakat itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan membangun alasan-alasan rasional. Sekalipun. Dan tidak memberikan kepercayaan diri kepada orang lain. Sepakat di dalam iman. Sepakat di dalam iman. Lalu mereka, karena dua orang ini sepakat. Dua orang ini sepakat, percaya Tuhan tolong. Alkitab menceritakan mereka maju berperang. Dan pada waktu mereka berperang, mereka mengalahkan musuh. Dan apa yang terjadi? Musuh itu, mereka dengan mereka saling tikam. Saling tikam. Itu cara Tuhan menolong. Kalau Tuhan mau menolong, Tuhan tidak harus pakai tangan kita untuk kita meraih kemenangan. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai cara apapun. Di zaman early-nya Samuel, kita sudah belajar tentang Mispa. Waktu orang Israel berdoa, bertobat, berfokus kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban, membawa korban persembahan. Pada saat yang sama, Tuhan menurun dari langit. Dan orang-orang Filistin dikalahkan. Itu pesan pentingnya. Dua orang sepakat, sedikit, 318 orang-orang yang terlatih. Yang percaya Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Saudara, ketika kita bicara iman, maka jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya selalu katakan itu. Belajar memiliki kemandirian iman. Sebab kemandirian iman itulah yang menarik sensasi Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita
nggak bisa hidup bergantung dari iman orang lain. Nggak. Keselamatan dan pengalaman hidup kita ditentukan oleh kehidupan iman kita sendiri. Iman kita sendiri. Saudara yang kekasih, kitab Roma pasal 4 ayat 11 dan 12 mencatat bahwa Abram adalah bapa semua orang percaya. Kita disebut anak-anak Abram, keluarga Abram. Saudara ingat waktu Abram datang ke rumah Sakeus. Maaf, waktu Yesus datang ke rumah Sakeus. Di akhir Yesus berkata begini, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun adalah keturunan Abraham. Orang percaya, kita ini secara percaya, menjadi orang percaya. Secara iman, kita adalah anak-anak atau keturunan Abraham. Yang mewarisi nilai, yang mewarisi semangat rumah Abraham. Menjadi orang-orang yang terlatih di rumah Abraham, di rumah Tuhan. Orang-orang yang terlatih secara iman. Orang-orang yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan. Abram dibenarkan oleh Tuhan. Disebut bapa orang beriman. Karena dia percaya Tuhan penolong. Ia percaya Tuhan penolong. Jelas Alkitab mencatat Roma 4 ayat 11 dan 12. Kita ini disebut orang-orang yang mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita. Kita mengikuti jejak iman Abraham. Ini yang menjadi pesan yang harus kita ingat. Kita harus menjadi orang-orang yang terlatih di rumah Tuhan. Kita, jemaat, semuanya adalah orang-orang yang dibesarkan secara iman di rumah Tuhan. Kita adalah komunitas yang terlatih, dibesarkan di gereja ini. Ini rumah Tuhan buat kita. Ini tempat yang Tuhan pilih untuk kita bertumbuh secara iman. Tempat yang Tuhan pilih untuk kita mengalami berkat-berkat rohani. Tuhan yang pilih untuk Anda dibesarkan di tempat ini. Tuhan yang bawa Anda untuk dibesarkan di tempat ini secara rohani. Bukan karena seleramu. Tuhan yang pilih ini menjadi tempat terbaikmu untuk Anda bertumbuh secara iman. Maka kita adalah orang-orang yang terlatih. Pelihara semangat integritas rohanimu. Pelihara semangat doamu. Kita punya kehidupan pelayanan yang saya selalu katakan, kekuatan pelayanan kita ada di kegiatan doa. Kita memulai pelayanan gereja kita ini dari kehidupan doa yang tidak pernah berhenti setiap minggu. Tentu kita mau supaya kita terus mengalami kekuatan doa itu. Ketika undangan doa pada kegiatan-kegiatan rohani di prayer meeting kita, ini didengungkan dari mimbar, baik sebagai sebuah pengumuman atau melalui khotbah. Inilah yang disebut dengan terlatih, pelatihan iman. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa dia nggak mampu, sehingga dia harus mengandalkan Tuhan. Itu dia. Saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang berkata, tahu nggak? Orang yang tidak berdoa adalah orang yang berdosa. Makanya kita punya kesempatan untuk bisa berdoa. Ayo datang berdoa. Kita harus mengakui kesalahan kita setelah ada fasilitas teknologi, ada Zoom, semakin memanjakan kita. Saya berdoa mudah-mudahan Zoom-nya bisa berhenti secepatnya. Iya,
supaya kita bisa datang secara fisik. Dulu boleh kok, dulu boleh. Mestinya boleh dong. Mestinya boleh dong. Mestinya boleh. Kita berdoa, kita berdoa. Dulu kita punya alasan, aduh saya sibuk gak sempat ke gereja. Gak sempat ke gereja. Nanti kalau bagus kalau ada online lebih bagus. Setelah ada online, sama alasannya. Tetap gak bisa juga, gak ibadah juga online. Yang salah siapa? Saya kira hari-hari ini dunia yang sudah kayak gini, saya gak usah cerita kepada Anda, lebih tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Sebagai gembala saya harus serius mengingatkan anak-anak rohani untuk kembali kepada Tuhan. Hanya itu cara saya untuk mengingatkan dan menolong Anda untuk mengalami pertolongan Tuhan. Enggak ada cara lain. Saya bisa berdoa kepada Tuhan untuk Anda setiap hari. Saya bisa mengingat nama dan keluarga, aktivitas, pekerjaan, studi, bisnismu, kesehatanmu setiap hari di mesbah doa pribadi. Bisa. Tapi saya harus juga mengingatkan kepada Anda melalui mimbar gereja ini. Dunia ini bukan taman Tuhan buat kita. Kita nggak tahu kapan jadi Sodom dan Gomora. Tapi kita percaya Tuhan lepaskan kita. Ayo, mari kita menjadi keluarga ilahi, menjadi umat Tuhan yang sadar bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang sadar dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Butuh Tuhan dalam hidupnya. Mari hidup sebagai keluarga Allah yang terlatih di rumah Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 14. Semuanya ini kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi saudara, kita harus tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Pesannya tadi, menjadi orang yang terlatih secara iman. Hidup sebagai keluarga Allah yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu. Jadi Anda harus berani berkata kepada diri Anda bahwa Tuhan adalah pertolongan. Harus berani. Harus mau berkata kepada Tuhan setiap hari, Tuhan adalah pertolonganku. Itulah makanya kita berkata Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak saja gembala yang baik bagi pemazmur, tapi dia gembala yang baik untuk hidup kita. Kita sepakat itu. Jadi tema, tinggal sebulan. Alami dong, alami kehidupan dalam penggembalaan Kristus secara penuh. Tuhan kiranya menolong kita. Nama Tuhan adalah pertolongan buat kita. Tidak sekedar pertolongan pada waktu kita membutuhkannya. Tapi nama Tuhan adalah pertolongan. Yang disebut pertolongan adalah victory, become a victory. Salvation, kehidupan diselamatkan. Itu makna Tuhan adalah penolongku. Kita bangkit berdiri bersama. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk mengalami kekuatan-kekuatan Tuhan setiap minggu. Setiap hari, sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Puji Tuhan.